White Claw Summer, baby. White cloud day, it's a white cloud day. See, even Waka fucks with the claws. I've been drinking red rags, boy. Apa kabar semuanya? Jason di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Happy Hour Insight. Bayangin gambaran stereotipmu tentang millennials yang berdandan penuh gaya dalam balutan Lululemon atau J.Crew. Mereka mungkin punya pekerjaan, mengambil kelas local bear, dan berbelanja di Whole Foods atau Trader Joe. Atau di grup lainnya yang dipenuhi dengan barang dengan label organik dan free trade. Saat mereka ingin bersantai setelah seharian bekerja, ada kemungkinan besar mereka akan pilih hard seltzer yang banyak meme, hinaan, dan menghasilkan banyak uang untuk produsennya, Mark Anthony Brands International. Ya, betul banget, White Claw. Kamu mungkin gak inget namanya, tapi kamu pasti udah pernah lihat kalengnya yang slim berukuran 16 oz dengan tulisan White Claw dengan font mirip Futura yang di bold dan hard seltzer yang dimasukkan dalam logo mereka. White Claws punya varian rasa yang banyak mulai dari yang tropis seperti mangga dan nanas sampai yang paling klasik seperti lemon dan jeruk nipis yang lebih natural. Bahkan mungkin kamu pernah lihat White Claw Hard Seltzer Iced Tea, atau kamu makin sering lihat White Claw gak cuma di markas para hipster tapi juga di 7-Eleven. Dan jadi apa yang terjadi dengan White Claw? Kenapa mereka makin besar? Gimana Hard Seltzer hampir menjadi sinonim White Claw? Hari ini kita akan jawab itu semua dan mungkin pertanyaan lain seputar ini. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu gak keberatan tolong klik tombol like untuk algoritma YouTube. Saya bakal berterima kasih banget. Semakin banyak engagement dari video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel baru yang saya mulai tahun ini, pasti bakal ngebantu banget buat saya. Makasih banyak banget. Oh iya, saya juga bakal merespon komentar dan feedback yang kamu berikan. Kalau kamu adalah penikmat minuman yang enak, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru setiap minggunya. Terima kasih dan sekarang mari kita lanjut bahas apa yang terjadi dengan White Claw. Munculnya hard seltzer karena kesadaran akan kesehatan. Supaya bisa paham tentang munculnya White Claw, kita harus tahu dulu apa sih hard seltzer itu. Pada dasarnya ini adalah sebuah minuman yang sering dipasarkan sebagai pilihan minuman beralkohol yang sehat karena kandungan kalori dan alkoholnya lebih rendah daripada bir dan biasanya minuman ini berperisa buah, semacam seltzer water. Sebenarnya hard seltzer adalah sparkling water dengan fruit essence yang mengandung alkohol karena adanya barley atau tebu yang difermentasi. Dalam hal kandungan alkohol, hard seltzer umumnya mengandung 5-6% ABV atau alcohol by volume. Ternyata hampir sama dengan range kandungan alkohol dalam bir yaitu sekitar 4-7%. Kunci pemasaran hard seltzer sebagai pilihan yang lebih sehat adalah minuman jenis ini memiliki ABV yang lebih rendah dibanding non-can mixed drink. Hard seltzer udah ada sejak tahun 2013, hard seltzer yang asli namanya Spike Seltzer yang pertama kali dijual dan memancing munculnya banyak kompetitor dalam waktu singkat. Sejak Spike Seltzer sekarang dikenal dengan Born and Fifth Spike Seltzer, sebuah survei Nielsen telah menunjukkan kalau setiap tahunnya penjualan hard seltzer telah meningkat 193%. Wow, gede banget. Konsumen yang disurvei bilang kalau hard seltzer sangat menarik karena mereka dikemas dalam kaleng, siap dikonsumsi kapan saja, dan dari aspek kesehatan mereka. Founder White Claw, seorang Kanada bernama Anthony Von Mann, sebenarnya seorang veteran di dunia wine dan minuman keras. Ia memutuskan untuk terjun ke dunia hard seltzer setelah melihat adanya kesempatan untuk menambah daftar minuman siap konsumsinya, seperti Mike's Hard Lemonade, minuman malt dengan rasa alami dan air karbonasi. Latar belakang dan awal mula White Claw. Perusahaan milik Anthony Von Mandel bernama Mark Anthony Wine and Spirits pada 2016 ia meluncurkan White Claw sebagai natural extension dari Mike's Hard Lemonade yang terkenal dengan rasa manisnya. Von Mandel udah sukses dengan Mike's Hard Lemonade-nya yang berhasil terjual sebanyak 2 juta peti pada tahun pertamanya di Amerika pada tahun 1959. Di negara asalnya, Kanada, saat produk ini diperkenalkan pada tahun 1956, karena kurangnya produk hard lemonade, mereka berhasil bertarung di kancah liquor store. Bahkan 2 tahun setelah diluncurkan pertama kali, mereka masih mendapat menghasilkan penjualan sebesar 1,6 miliar dolar. Pada sebuah interview di tahun 2006, Von Mandel membuat sebuah observasi kunci tentang kesempatan di pasar minuman beralkohol karena 25% pria nggak suka minum bir, tapi mereka nggak punya pilihan lain. Sebagai seorang entrepreneur, Von Mandel menawarkan pilihan yang keren
untuk konsumsi bir dengan Mike's Hard Lemonade, sama seperti memiliki pilihan antara Corona dan Budweiser. Setelah produk Spike Seltzer asal Connecticut dirilis, Von Mandel memperkenalkan White Claw tanpa rasa manis seperti Mike's Hard Lemonade dan kalori yang lebih sedikit untuk menarik minat peminum wanita. Daniel Kosmal, Vice President Nielsen's Alcohol Division, mengkonfirmasi dengan pernyataan pengkonsumsi hard seltzer cenderung berusia lebih muda, memiliki penghasilan yang lebih besar, dan lebih condong kepada wanita daripada peminum bir tradisional. Dengan popularitas White Claw, memperlihatkan kalau Von Mandel gak cuma masuk ke dalam kebutuhan alternatif yang lebih sehat, tapi juga menggapai kaum millennials. Berdasarkan angka, pada tahun 2018, White Claw menghasilkan penjualan sebesar $154,8 juta dari total penjualan Mark Anthony Wine and Spirits sebesar $746 juta. Tahun berikutnya, penjualan White Claw meningkat menjadi $627,2 juta, sementara total penjualan Mark Anthony Wine and Spirits senilai $1,3 miliar. Sejak awal debutnya di tahun 2016, White Claw sudah perlahan namun pasti meningkatkan market share-nya di Amerika. Sementara Bond & Fifth Spike Seltzer yang diklaim sebagai hard seltzer pertama yang dijual di pasar Amerika pada tahun 2016 memiliki 17% market share dibanding dengan White Claw yang memiliki 37%. Pada tahun 2017, market share White Claw sebesar 40%, sementara Bond & Fifth Spike Seltzer 15%. Pada 2018, market share White Claw terus bertumbuh menjadi 46%, sementara Bond & Fifth ada di posisi 13%. Di tahun 2019, White Claw mendominasi dengan 58%, sementara Bond & Fifth anjlok di angka 6%. Apa yang kita pelajari dari kasus ini? Menjadi penjual pertama nggak menjamin kalau konsumenmu akan loyal pada brandmu. I brought White Claws. You think I need girls at my pool party? Nah, I got White Claws. Inovasi dan melepas produk baru ke pasaranlah yang akan berhasil. Contohnya di Maret 2020, perusahaan memperkenalkan 3 varian rasa baru sebagai tambahan dari 6 rasa yang sudah ada sebelumnya. Mereka juga menawarkan 12 can variety pack untuk menunjukkan range rasa yang mereka miliki. Ini adalah sebuah langkah yang cerdas. Nielsen melaporkan bahwa variety packs ini menjadi hard seltzer bestseller untuk merek apapun. Mereka berhasil meraih 63% dari penjualan hard seltzer. Dan apa sih White Claw yang paling populer? Rasa mangga pastinya. White Claw waterfall, baby. Tastes just like the glaciers. Marketing dan audience. Kehadiran pasar White Claw juga menjadi pop culture dengan brand yang menjadi inspirasi bagi YouTuber Trevor Wallace untuk mengejek secara komikal tentang pengaruh White Claw pada bidang finansial dan tech bros. Juga menginspirasi finance dan tech bros. Dilihat sebanyak 5,8 juta kali sejak diposting tahun 2019, video ini telah menghasilkan banyak meme yang berpengaruh pada cult following White Claw. Di antara millennials kelas atas yang mungkin bangga memakai sepatu Allbirds dan menyukai avocado toast. Wallace bilang kalau ain't no loves when you're drinking claws. Mungkin hal ini juga disetujui oleh para social media obsessed millennials. Ain't no laws when you're drinking claws, baby. Gak seperti kompetitor lainnya, bagian dari menariknya White Claws mungkin karena marketingnya yang millennials dan peduli dengan kesehatan yang gak fokus pada wanita. Marketing bir tradisional biasanya menunjukkan pria manly meminum bir, sementara para wanita lebih cenderung pada wine, sangria, atau rose. Bahkan pendahulu White Claw, Bond & Fifth, bergantung pada kalengnya yang menarik wanita dengan sentuhan feminim lewat gambar mermaid untuk menarget peminum wanita. Iklan video mereka mengungkapkan segalanya. Muda-mudi yang fit melompat dari perahu untuk menikmati lautan. Seperti menikmati minuman yang menyegarkan dan berkarbohidrat rendah. Rasa 100 kalori dari sekaleng White Claw. Kalau kamu pikir iklan yang gender neutral ini nggak disengaja, VP marketing mereka menekankan kalau sejak di launching pada 2016, marketing berfokus pada grup hangouts yang lazim di kalangan millennials. Sanjeev Gajiwa, VP marketing, mereka mendeskripsikan iklan White Claw sebagai being true to life. Gak ada ceritanya cowok-cowok ngumpul di basement minum bir sementara pacar mereka melakukan hal lain. Pasti sama-sama minum bir. Ini masuk akal karena berdasarkan survei dari Bank of America, hard seltzer drinkers jumlahnya hampir imbang antara perempuan dan laki-laki. Sementara traditional beer drinker, jumlah pria 2 kali lipat dari wanita. A lot of that's been choiceful for us. You don't just hang out with guys, you don't just hang out with girls, you hang out with everybody. Hard seltzer mulai mengejar kompetitornya dengan menguasai 5% dari pasar bir. Sama pentingnya dengan marketing mereka sendiri, White Claw benar-benar melesat karena sosial media mereka yang menarik. Pada 2019, hashtag White Claw Summer menjadi trending. Hampir semuanya berisi selfie di kolam renang atau selfie di atas perahu layar atau backdrop bertuliskan Upper Middle Class, YOLO Embracing Millennials.
Social media White Claw, branding word of mouth juga merasuk dalam obsesi para millennials dalam Instagram dan memberikan kesan bahwa mereka mempelopori healthy and fun lifestyle that smells of money. Promo organik ini membuat White Claw nggak mengalokasikan dana untuk sosial hingga tahun ini. Bahkan perusahaan menarik biaya advertising senilai 30% dengan adanya user-generated content yang mempromosikan gaya hidup White Claw. Menurut White Claw, konten dari fans menghasilkan lebih dari 4 miliar brand impression dan jumlah mention meningkat sebanyak lebih dari 46 kali lipat dibanding kompetitor hard seltzer lainnya. Sebagai tambahannya, dalam periode yang sama saat White Claw memotong pengeluarannya, brand seltzer lainnya justru meningkatkan biaya advertising mereka sebanyak 21%. White Claw ada di posisi ketiga di belakang dua kompetitornya yang kurang dikenal dan kurang menguntungkan, Corona Refresher dan Angry Orchard. Dampak dan masa depan White Claw. Kesuksesan White Claw nggak bisa dipungkiri, membuat artisanal brewers kecil ini menjadi raksasa industri, menyadari potensi hard seltzer dan kemungkinan untuk menghasilkan uang. Kalau kita mau lebih akurat lagi, pada 2019, pasar hard seltzer dunia bernilai sekitar 4,4 miliar dolar, sementara pada 2027 diperkirakan sekitar 14,5 miliar dolar. AB InBev misalnya, secara signifikan mempromosikan hard seltzer dalam Super Bowl yang lalu, yang merupakan perkembangan ad spot yang biasanya diperuntukkan untuk bir. Molson Coors juga melaunching brand hard seltzernya yang bernama Coors Seltzer dalam waktu yang hampir sama dengan Super Bowl ads untuk menarget niche audience dengan environmentalismenya. It should be expected considering that White Claw in 2019 claims it outsold Budweiser. Dengan banyaknya kompetitor di sekitar White Claw, perusahaan berinvestasi senilai 250 juta dolar untuk tempat produksi di Arizona dan 385 juta dolar lainnya untuk di New Jersey. Tujuan utamanya adalah untuk dapat memenuhi permintaan dengan terus bertumbuhnya permintaan untuk White Claw sejak VP marketing mereka mengklaim data jika seorang membeli satu produk mereka, 1 dari 3 orang akan membelinya lagi. Data ini memainkan faktor ekspansi White Claw ke UK, Belanda, Irlandia, dan Jerman. Kesuksesan mereka nggak terbatas di Amerika saja. Mereka juga memegang gelar Best Selling Hard Seltzer untuk UK, Belanda, dan Irlandia, di mana sekitar 1 juta kaleng terjual di minggu pertamanya usai di launching pada musim gugur 2020. White Claw juga mencari double down di core audience-nya yang berusia 21-29 yang minum secara sosial. Perusahaan juga menyiapkan kemasan 18 pack dan 24 pack hard seltzer yang lebih keras bernama White Claw Surge dengan kandungan 8% alkohol. Menarik bagi para peminum garis keras dalam audiens mereka. Minuman yang lebih kuat ini diiklankan sebagai minuman yang murni dan bebas gula. Mungkin ini adalah lanjutan dari kesuksesan sang owner sebelumnya dengan Mike's Lemonade. White Claw telah merilis hard seltzer iced tea yang berisi campuran source tea dengan hard seltzer. Seiring meningkatnya advertising White Claw, begitu juga dengan angka vaksinasi yang meningkat di seluruh dunia, hal ini membuatkan panggung untuk perusahaan agar memasuki bar dan venue di jalan besar. White Claw Hard Seltzer yang populer di 35 dari 50 negara bagian yang disurvei, terutama di East dan West Coast, bisa dikatakan kalau White Claw dan industri Hard Seltzer akan tetap ada. White Claw juga salah satu brand Hard Seltzer yang paling banyak di-googling di Amerika. Apa artinya ini? Ini adalah tanda jika industri Hard Seltzer gak bisa dipungkiri sebagai salah satu big fat yang selanjutnya. Dibandingkan dengan Zima, sebuah one hit wonder minuman berkarbonasi ringan yang gak lanjut produksinya di tahun 2008, dengan rilis terbatas di tahun 2017 dan 2018. Sama pentingnya, ini adalah sebuah tanda bahwa pertumbuhan White Claw hanya akan memperkuat industri hard seltzer. Sementara ini, mereka diuntungkan dengan posisinya sebagai pemimpin yang dominan dalam industri ini. Kalau nggak mau menjadi seperti Zima, mereka harus membuktikan diri mereka lagi dan lagi di kalangan millennials. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ada banyak proses riset dan produksi yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini, karena ini adalah channel YouTube baru yang saya mulai tahun ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Saya akan menjawab sebuah komen. Kalau kamu belum tonton, coba tonton video saya tentang The Rise of Coinbase atau The Rise and Fall of American Education. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, dan stay tuned untuk episode terbaru lainnya dari Company Insight Indonesia minggu depan.